Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK menghasilkan dan mengawal pelaksanaan 12 aksi. 12 aksi ini melibatkan 48 kementerian dan lembaga, 34 provinsi dan 57 kabupaten kota. Aksi One Map Policy. One Map Policy adalah wujud komitmen Stranas PK dalam percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui kebijakan satu peta. Aksi ini diharapkan mampu menutup celah praktik korupsi di sektor sumber daya alam, terselesaikannya sengketa tanah, dan kepastian perizinan untuk para pelaku usaha. Dengan piloting di 5 provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua, Stranas PK menetapkan 5 output. Aksi ini melibatkan 7 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hingga akhir 2022, salah satu capaian dalam penetapan kawasan hutan telah menetapkan 17% atau 3 juta hektar dari target 18 juta hektar. Tantangan dalam pelaksanaan aksi ini adalah masalah keamanan dalam tata batas di daerah rawan, dokumen tata batas yang tidak lengkap, juga terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Salah satu korupsi kuota impor yang menarik perhatian publik adalah impor daging sapi yang melibatkan ketua salah satu partai Lutfi Hasan Ishak 2013 lalu. Jual beli kuota impor ini termasuk kasus korupsi terbesar di Indonesia, melibatkan oknum pemerintah, pengusaha, politisi, dan rakyat biasa. Salah satu upaya untuk menutup celah korupsi ini dilakukan oleh Stranas PK dengan mendorong tata kelola impor dan ekspor melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas atau SINAS NK. Dengan SINAS NK, kebijakan terkait impor komoditas menjadi lebih terbuka, transparan, dan memiliki basis data yang terintegrasi. Selain menutup celah jual beli kuota ekspor impor, aksi ini juga menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar domestik yang seharusnya menjadi dasar kebijakan ekspor impor. Namun kenyataannya, ekspor impor dilakukan pada waktu dan dengan jumlah yang tidak tepat. Misal barang impor masuk ke pasar domestik pada saat panen raya, di saat produk lokal berlimpah, maka akan terjadi surplus. Akibatnya, harga barang anjlok dan merugikan petani. Demikian pula sebaliknya. Saat kebutuhan dalam negeri kurang dan impor terlambat dilakukan, akan terjadi kelangkaan yang berdampak pada melambungnya harga yang akan merugikan konsumen. Tahun 2022, Stranas PK fokus pada 6 komoditas pangan strategis, yaitu beras, gula, jagung, bawang putih, daging, dan garam. 5 komoditi datanya telah mengalir melalui SINAS NK. Ya, hingga akhir tahun 2022, hanya bawang putih saja yang datanya belum mengalir ke SINAS NK. Target aksi ini antara lain sinkronisasi data realisasi impor dengan data kebutuhan pokok untuk mencegah jual beli kuota impor. Hal ini akan memberikan kemudahan dan kepastian berusaha dan menjamin ketersediaan barang bagi rakyat. Korporasi seringkali dijadikan sarana baik langsung ataupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan penerima manfaat dari hasil tindak pidana tersebut untuk menyembunyikan kekayaannya. Tidak tersedianya data pemilik manfaat atau beneficial ownership yang akurat, transparan, dan terintegrasi menjadikan celah bagi pemilik manfaat untuk menyembunyikan kekayaannya. Celah ini juga digunakan pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan uang hasil korupsi atau melakukan tindak pidana pencucian uang. Penegak hukum pun menghadapi kesulitan dalam mengungkap pelaku utama pencucian uang ini karena minimnya akses terhadap data korporasi. Padahal korporasi-korporasi yang dikuasai segelintir orang tersebut sebenarnya menguasai hajat hidup orang banyak. Tak heran menurut data Bank Dunia tahun 2019 lalu, 1% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3% seluruh kekayaan Indonesia. Stranas PK mengawal dan mendorong tersedianya data beneficial ownership yang akurat dan terintegrasi yang dapat diakses oleh publik. Data dari aksi yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga ini dapat dimanfaatkan untuk penanganan perkara, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa. Harapannya agar tidak ada lagi penyalahgunaan korporasi untuk korupsi, pendanaan terorisme, dan pencucian uang. Stranas PK mendorong sistem perencanaan program dan keuangan dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat yang terintegrasi secara elektronik, sehingga hasil pembangunan dapat ditampilkan dan terintegrasi hingga ke tingkat pusat, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan audit. Integrasi sistem ini akan mencegah korupsi dan intervensi pihak lain dalam anggaran karena perencanaannya yang transparan. Kenyataannya, tiap daerah memiliki aplikasi masing-masing yang tidak terintegrasi. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan pemerintah daerah untuk penatausahaan dan pelaporan adalah SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP.
Stranas PK dengan dukungan Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia telah melakukan serangkaian asesmen di Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan untuk menghasilkan kerangka penyatuan yang ideal antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD dan SIMDA sejalan dengan prinsip satu data Indonesia. Namun hingga 4 tahun berlalu, aksi ini belum sepenuhnya mencapai 100% target dalam hal penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD sebagai aplikasi umum. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan juga menjadi perhatian Stranas PK. Dengan pelaksanaan aksi penguatan implementasi pengadaan barang atau jasa dan pembayaran berbasis elektronik, diharapkan dapat mencegah praktik korupsi, di antaranya dengan penggunaan e-katalog dan aktivitas marketplace serta pembayaran elektronik melalui penggunaan kartu kredit pemerintah, internet banking, atau mekanisme payment gateway. Hasilnya antara lain Kementerian Kesehatan telah memindahkan katalog obat dan alat kesehatan dari katalog nasional menjadi katalog sektoral. Dari 34 provinsi, seluruhnya telah melakukan transaksi belanja melalui e-katalog. Bahkan 15 provinsi capaiannya telah mencapai target transaksi pada 5 komoditas. Sementara dari 8 kementerian dan lembaga yang menjadi target, 5 kementerian dan lembaga telah memenuhi target transaksi belanja, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Penerimaan negara bukan pajak dan cukai yang belum optimal menjadi dasar aksi ke-6 Stranas PK 2022 lalu. Target aksi ke-6 ini adalah optimalisasi PNBP dan optimalisasi cukai. Hingga saat ini, andalan terbesar bagi pemasukan negara melalui penerimaan bukan pajak berasal dari batu bara. Pembenahan pun dilakukan dengan memperbaiki cara menghitung, memungut, dan melaporkan pendapatan yang bersumber dari PNBP ini. Salah satunya dengan digitalisasi. Salah satu sistem yang memegang peranan penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan tata niaga mineral dan batu bara adalah Simbara. Dengan digitalisasi yang digunakan dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara atau Simbara, produsen batu bara telah memenuhi kewajiban royalti kepada pemerintah dan meningkatkan PNBP hingga 109%. Dalam rencana aksi selanjutnya, Simbara akan terus dikembangkan untuk sekaligus membenahi tata kelola batu bara dan mineral ilegal. Efektivitas dan efisiensi dalam berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin juga menjadi perhatian Stranas PK. Basis data penerima bantuan dan subsidi seharusnya berasal dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS memuat masukan atau hasil pendataan dari pemerintah daerah terkait penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah yang dapat menerima bantuan dari pemerintah. Dengan aksi ini, Stranas PK memiliki target diantaranya memastikan akurasi administrasi bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran, sesuai dengan kriteria bantuan dan subsidi. Sebagai wujud komitmennya, Stranas PK mendorong pemanfaatan data kependudukan beserta transaksi administrasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan pindah alamat yang terintegrasi. Salah satu capaian aksi ini adalah meningkatnya integritas DTKS dan data penerima bansos sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terkait penanganan fakir miskin. Peningkatan kualitas DTKS tersebut terbukti mempercepat penyaluran bantuan di saat-saat genting seperti BLT minyak goreng dan subsidi upah pada saat kenaikan BBM. Selain itu, pemanfaatan DTKS mampu mencegah penerimaan ganda atas 2 juta penerima bantuan subsidi upah BSU dari Kementerian Tenaga Kerja. Karena data penerima BSU Kementerian Tenaga Kerja tersebut telah tercatat juga sebagai penerima BSU melalui DTKS Kementerian Sosial. Artinya, sekitar 1,2 triliun rupiah bisa terselamatkan dan tersalurkan ke lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Stranas PK telah mendorong akurasi DTKS sejak 2021 lalu dengan memastikan setiap DTKS memiliki NIK yang divalidasi oleh Dukcapil dan Kemendagri. Dan di akhir 2021, penerima bansos berasal dari DTKS hampir 100% telah padan NIK. Tepatnya, penerima bansos dari DTKS 98 hingga 99%-nya telah padan dengan nomor induk kependudukan NIK. Tingginya biaya logistik pelabuhan menjadi perhatian Stranas PK. Stranas PK mendorong peningkatan layanan pelabuhan dengan integrasi dan penyederhanaan birokrasi di 14 pelabuhan utama di Indonesia. Dengan melakukan 5 aksi, yaitu penyelesaian tumpang tindih regulasi, pengelolaan tenaga kerja bongkar muat, implementasi National Logistic Ecosystem atau NLE, penerapan sistem layanan, dan perbaikan birokrasi penyedia layanan ke pelabuhan. Dalam waktu 1 tahun sejak aksi pelabuhan bergulir, pelayanan di pelabuhan telah melalui satu sistem Indonesia National Single Window
atau INSW, di mana pengguna jasa cukup melakukan satu kali input data. Hasilnya antara lain performance pelabuhan di Indonesia yang membaik. Data per bulan September 2022 lalu, Indonesia masuk dalam 20 besar Port Performance menurut United Nations Conference on Trade and Development. Sebuah capaian yang luar biasa ketika dengan jumlah pelabuhan yang banyak, performance pelabuhan di Indonesia bahkan berada di atas Kanada, Australia, Jerman, bahkan Amerika Serikat. Semangat good governance dalam tubuh pemerintah harus didukung dengan pengawasan internal. Tujuannya agar tidak ada lagi pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Salah satu upayanya adalah pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan pembenahan kinerja aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Stranas PK mendorong penguatan aparat pengawasan intern pemerintah sebagai komponen utama dalam pencegahan korupsi di semua kementerian dan 542 pemerintah daerah serta badan usaha milik negara termasuk anak perusahaannya. Penguatan APIP tercermin dalam pemenuhan aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia. Namun sepanjang tahun 2021 hingga 2022 lalu, pengawasan yang dilakukan APIP belum optimal. Terdapat 12 kepala daerah yang diamankan terkait tindak pidana korupsi. Progres hingga akhir tahun 2002 lalu, diantaranya menguatnya independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk penetapan kelas jabatan fungsional. Penetapan kelas jabatan untuk jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (PPUD) telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun upaya pemenuhan jumlah APIP untuk auditor dan PPUD masih belum menunjukkan progres yang signifikan. Stranas PK juga mendorong manajemen sistem pemerintah berbasis elektronik secara nasional. Tujuannya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan. Aksi ini juga dapat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Aksi penguatan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi atau SPP TTI menjadi salah satu aksi prioritas Stranas PK. Stranas PK mendorong pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antar lembaga penegak hukum, sehingga bisa mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Memperbaiki dan meningkatkan integritas aparat penegak hukum menjadi aksi ke-12 Stranas PK. Dengan memperbaiki dan mempertimbangkan kelayakan kesejahteraan aparat penegak hukum atau APH, diharapkan agar para APH menjadi semakin berintegritas.